bisa memanfaatkan surat keras dan bisa menggunakan kain dari bambunya kerja di luar rumah di luar dinding. Oh, ya, dia ada masalah lagi. Iya, di luar nah di apa nanti pinggir rumah. ya. Nah Di luar rumah. silakan ini kalau saya ikut tidak masih dalam rumah. Iya, samping rumah. Ya, rumah saya kan Dia tempat terbuka, dia terbuka. ya, tapi saya udah bikinkan kotak dulu. Jadi pada dasarnya Bu ya, bapak-bapak, kita memadamkan api ini kita dengan penuh ketenangan, sampai kita nunggu. Kalau seperti api hutan itu gugur, Shut up. yang utama adalah kita sendiri dulu kita merasa aman dulu. Kami juga begitu melakukan kebakaran. Kami lihat dulu situasi aman tidak kalau masuk, aman tidak kalau sekalian samping. Nah, kalau dikira masuk ke dalam arena kebakaran itu aman, baru kita masuk. Tapi kalau memang itu membahayakan bagi diri si pemadam, pelaku kegiatan pemadaman, maka akan mencari celah lain sehingga akan aman dan mudah untuk memadamkan api. Ya, baik itu api kebakaran maupun api yang ada di terjadi di mobil, ya, maupun di SPBU. Ya. Sekarang kita akan coba menggunakan ya. Aduh, ya Allah, kenapa? Oh ibu, oh iya, nah, ini perlu coba. Pernah nggak dikasih tahu sama bapaknya kok di rumah? Kalau nggak bisa berangkat nggak pernah dikasih tahu sama bapaknya. Berarti percuma di pemadam kalau ibunya sudah tahu. Yang gede Pak, apinya Pak. Ya, silakan Bu. Nah, ternyata bapaknya ngasih tahu di rumah. Baik, atau tidak? Ya. Gimana Pak Patuk? Kalau langsung sana, langsung pakai drum. Geser ke sana Pak, anginnya. Ya. Yang ini apelnya tidak cukup, ya, untuk menggunakan api, memadamkan api dari ini. Ya. Betul. Memang menyerap air. Alat ini adalah sebagai pelindung kita terakhir. Ya. Cara menggunakannya megangnya adalah Ya, jadi selimut ini juga berfungsi sebagai alat pelindung diri kita. APD ya, nutupi tangan. kita kebakaran di rumah itu di kompor, biasanya di kompor ya, yang ada dindingnya. Perhatikan tangannya, tangannya Pak Adi ditutup, tutup oleh selimut ya. Handuk bisa, Handuk boleh, keset boleh, Saya tuh kain handuk. karung ya. karung goni kalau ada. Tapi saya basahin aja langsung. Itu udah dibasahin dia. Keset sendiri Pak, jangan Udah, keset kalau itu ada udah Pak. saya buat melindungi. Asli, no. Itu kan dibasahin. Dia pakai apa kayak? Prinsipnya seperti itu Pak, menutup oksigen ya, memisahkan api dari oksigen. Baik, kita akan praktekkan. Alumni lagi diminta. Dan basah. Itu kenapa motor itu kenapa? Oke. Jauhkan Pak, ya BBM-nya jauhkan. Mana? Abi di mana? Gak dengar suaranya. Jangan gugup. Bi kesanain di Abian tadi. Iya, mana? Belum beli. Ayo. Kan? Coba perhatikan arah angin ya. Kita harus searah dengan angin, jangan lawan angin. Kayak basah sih. Ayo Pak, ayo Pak. Tapi tadi begitu megangnya. Kalau aku udah pokoknya tutupkan aja langsung ke kompornya kan. Habis orang-orang Pak.
Lambat pian. Ada beliau-beliau begini, masih ada satu saya bingung yang mana pernah. Ditutupkan. Perhatikan ya. Selimut itu melindungi kita, jadi APD. Wah. Sempurnakan, tutup semua ya. Ya. Cukup. Jadi ini unsur udara yang kita tutup ya, unsur udara yang kita hilangkan. Takut dia terbakar yang kliwik-kliwik. Ayo. Perhatikan, ngambilnya dari depan, Pak. Nah, pada saat menarik atau mengambil kembali selimut harus diperhatikan itu ada asap ya, asap pekat yang berbahaya. Api bukan karena terbakar. Karena kita dalam menghisap Ya, CO2-nya itu berbahaya. Karbon dioksida. pertama adalah kita menghisap asapnya, kemudian lari ke jantung, kita periksa nafas, yuk, maka terjadilah kita pada masanya kita kalau dipakai bukan karena kita terbakar duluan, Kalau Usman mau pakai kita tidak akan sadar diri. pakai baju dulu. Juga saya. Sudah wasiat kah? Ada pesan terakhir, Pak? Pesan-pesan terakhir para wali? Ditutup, Pak, tangannya ditutup ya. Perhatikan arah angin dan jangan dilemparkan, Pak ya. Diletakkan pelan-pelan supaya tidak menambah oksigen. Maju, Pak, maju pelan, maju pelan. Ya. Oh iya, berputar airnya. Ini nyari orangnya. Pelan, iya, oke. Tunggu dulu, Pak. Ya, tunggu dulu. Oke, sekarang tarik kembali, Pak. Ambil dari depan, ambil dari depan. Ya. Tetap wajah tetap ditutupin pakai selimut, Pak. Angkat tinggi ya, angkat tinggi. Ya, mundur. Ibu ada yang buka? Ikuti lah. Saya kurang tinggi. Anda belum tinggi, ini berani. Iya, apinya tinggi deh sama saya. Makin panas ya, Pak. Makin mendidih. Api yang ngalir. Api ngikuti aliran itu. Api ngikutin aliran itu ya. Coba lagi Kak, Bu. Bu, murah. Coba lagi. Ambil aja, saya ambil, saya sudah berikan. Masih di kantin. Saya undang ya perwakilan dari utara. Oke, Pak Joko maju. Baru datang. Oh, baru datang. Iya, udah dengar tadi instruksinya. Yang pertama, tarik pinnya. Tarik pinnya, ya. Tapi caranya kita adalah kenapa Bi dekatkan. Oh iya. Coba. Abi pegangin, dipegangin. Cara kita menggunakan apar, ya, badan kita tidak boleh terlalu dekat dengan apar, ya. Jadi dagu kita tidak boleh dekat dengan ini. Kenapa tidak boleh? Dikhawatirkan Begitu ditarik. Pas, ada lepas kena dagu, sehingga kita kena dagu. rusak alatnya. Alat Iya, rusak. Jadi alat ini rusak, tidak bisa dipakai, dagu kita juga rusak, ya kan? Kenapa rusak dagu Nanti kita? ke Korea, Pak. Ya, makanya kita harus Hidung. agak begini, ya, agak jauh untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita yang pesek. Yang kedua, cara memegangnya adalah ini, ya. Ini cara memegangnya. Mundur lagi, Pak. Ini kalau SOP-nya begini ya.
Tapi begitu kalau sudah kebakaran tidak akan Panik. panik kan? Ya. Tapi SOP-nya adalah begini. Jadi begini, kita akan cabut pinnya. Ini ya, kita cabut. Ini pinnya. P-nya ini, tariknya ini. Berat kan? Tarik pinnya ya, Tarik tempel, pinnya. tarik pinnya. Ya, sejak kita tarik pinnya, kemudian kita tarik nozzle-nya. Angkat. Ya. Setelah nozzle kita akan coba secara manual Namanya uji bahwa tekanan. ini bagus atau tidak kita pergunakan. Kalau memang bagus, Caranya gimana? caranya adalah kita pukul sekali. Aduh, Nah, nanti akan keluar sini tepung di sini. Bukan asap, Bu, tepung di sini. Bu. Kalau asap kebakaran lagi nanti. Tepung di sini, Bu ya. Tepung seperti yang Namanya uji tekanan Bu ya. disampaikan oleh Pak Prapto tadi adalah isinya adalah powder atau tepung di sini ya. Ini kemudian di sini. Fungsinya apa uji tekanan tadi Pak? Ya. Fungsinya apa? Kok perlu diuji tekanan? Uji tekanan bahwa untuk menggunakan bahwa mengetahui bahwa ini baik atau tidak kita pergunakan untuk pemadaman awal. Apakah alat kita ini berfungsi atau tidak? Nanti kalau tanpa uji tekanan dibawa ke api ternyata di sana nggak bisa dipakai. Pakai kan rugi. Perlu dibalik-balik dulu nggak? Nggak usah. Karena sudah kita setiap minggu kita Rawat. rawat. Saya pikir Pak, habis ditarik, lempar gitu. Bisa Terus lari ya? Pak. Panggil pemadam. Bisa. Tapi asal ini sudah tidak digunakan lagi. Sudah bekarat semua. Bisa di kilo. Lanjut. Nah, kemudian kita akan Angkat. Ya. Cara bawanya Pak? Cara bawanya gimana Pak? Yang mana Pak? Ya. Cara bawanya gimana? caranya membawa Nah, ini karena ini suatu tidak boleh ditekan atasnya ya. kalau belum bisa kita membawa begini. Tapi kalau surat ini yang terbuka baru kita akan membawa. Pokoknya dari bawah. Itu sudah di atas. Yang tugasnya adalah di atas. Kalau sudah dilepas Apabila pinnya, ini kita megangnya begini, Habis. luas ini pinnya keluar, maka akan keluarlah cukup. Oh, kayak kloset di di toilet. Nah, Ya, Ya. ya, begitulah. Ya, datangnya sampai ke alat traktor adalah 2 kilo. 2 meter. Bukan 2 kilo Pak, bukan. Titik api 2 meter ya. dengan cara kita 2 kilo. goyang ke kanan. Arahkan kiri Dan kanan. kita goyang. Kenapa kita usahakan? Karena untuk menutup salah satu unsur yang ada di sini. Kenapa harus jauh? Ya, karena ini kalau kita dekat begini, ini akan fokus ke satu aja. Karena tepung ini sifatnya Kembali ke teori api tadi Pak ya, menutup atau memisahkan oksigen. Bapak Prapto tadi. Oke, lanjut proyek. Cek. Silakan, bisa Ibu ya? Bisa dong. Langsung Pak. Tabung gasnya terbakar juga. Ini kebakaran pada cairan Bu ya, bisa kita padamkan dengan air. Silakan itu yang kata Bapak yang ingin menggunakan apa? Itunya nariknya. Ayo. Tinggal Cobain Bu, ringan aja. coba Bu. Iya. Biar tahu rasanya. Ibu mencoba. Ibu ya. Jarak dulu. Jarak sebelumnya Bu dari. Oke. Pegang lehernya pegang. Lehernya. Ya. Cekek Bu, cekek. Tarik keras. Lurus. Sentak saja Bu. Habis Bu. Kebakaran Bu, habis Bu. itu masih bersegel. Oh, segelnya. Segelnya belum dibuka. Nah, biar sampai besok kan itu. Wah. Uji tes dulu. Tes dulu Bu, dites kali cek. Ya, maju Bu. 2 meter. Ya, maju lagi. 2 meter ya. Maju. Jarak 2 meter Bu Nogi. Terus. Bukan kayak dangdut, jadi kayak dangdutan.
Megangnya tadi Bu, kan dia sudah dibuka, jadi harusnya ke bawah dia. Tangan kita tuh di bawahnya gini. Yang itunya Ibu tadi kan dia. Sama Pak. Apar juga tapi beda ini. Untuk lab harus itu. Kalau enggak. Oke. Wajib Pak. Ayunkan di permukaannya, ayunkan. Ayunkan pelan-pelan. Oke, berhasil, sukses. Kalau ada oksigen. Ngarep ke sana Pak, ngarep ke seberang Pak. Wah, salah. Oh ya. Dampingi Pak, dampingi. Ayun. Terus. Itu ada tabung gas melon, nah sama motor itu dirantai jadi satu. Nah itu tidak berani mengambil itu karena ini api sudah besar ini. Nah apakah itu memang ternyata kondisinya tidak meledak, cuma ada angin aja yang keluar gitu. Nah itu apakah memang begitu kejadiannya asal gasnya tidak keluar ataukah kalau mengenai itu bisa meledak gitu? Tabung gas itu memang ada yang sering gitu ya. Kita harus bak air. Konsumen tahu bahwa gas tabung itu bocor atau tidak. Kalau bocor akan dibawa ke dalam lihat tidak. Kalau itu mengenai kebakaran itu mengenai tabung walaupun dia tidak keluar itu bisa meledak juga ya? Itu meledak apabila panas. Panas kan? Meledak itu kan panas. Ya. Ditaruh di lemari. Ini dalam lemari. Nah, yang di sini ya kan. Rasanya kalah. Sedikit panas. Meledak. Panas ya. Tapi kalau memang itu cepat diizinkan oleh pemadam kebakaran, kenapa tadi bahwa kenapa petugas pemadam kebakaran tidak membuat yang kebakaran tapi membuat seperti yang dikatakan oleh Pak Kapiten untuk mengantisipasi pendinginan berjalan. Sama dengan ini juga, kalau panas kalau tidak kita bikinkan sehingga ada tabung yang orang mengatakan bahwa tabungnya adalah meledak. Tabung meledak tapi ini tidak. Kalau bicara Ini kan jelas baik yang 3 kilo maupun yang 15 maupun yang 5 kilo atau yang bak itu pasti tabung ini. Ada yang polos. Ya bisa terjadi Pak ya kalau terjadi pemanasan yang berlebih, desain tabung itu yang kalah kan, las-lasan itu yang kalah atau lehernya itu. Tapi kebanyakan leher ini. Kebanyakan leher ini. Baik, terima kasih Pak Ari jawabannya. Cukup ya, Ojen. Waalaikumsalam. Oke Bapak Ibu, kita silakan kembali ke ruangan dengan upaya-upaya penyelamatan. Kalau Bapak Ibu kebetulan menginap di luar ya, di cottage, di hotel, penginapan, pastikan
Bapak Ibu tahu di mana posisi apa. Ya, biasanya di lorong-lorong dekat kamar kita itu harus tahu di mana posisi kita, di mana posisi apa. Supaya apa? Kita antisipasi kalau ada kejadian tidak terduga, kita tahu ya kemana harus mengambil apar dan kemana jalur evakuasi. Itu penting ya. Kalau jalur evakuasinya dan titik kumpulnya. Kalau kita tidak bisa mengatasi kebakaran yang terjadi, langkah terakhir yang diambil adalah langkah begini ya, sampai ke titik kumpul. Gitu, ya. Kemudian pastikan tidak ada kebocoran gas ya. Pastikan alat-alat listrik saat kita keluar rumah dimatikan ya. Kalau pergi dalam waktu cukup lama 2-3 hari, pastikan itu regulator dicabut. Kalau lupa, kemudian pada saat kita datang kembali ke rumah dan mencium aroma gas yang bocor, yakinkan atau pastikan ibu bapak tidak menyalakan saklar listrik. Karena saklar listrik itu pada saat kita ceklek itu ada bunga api yang terbentuk. Kalau ada gas yang memenuhi ruangan kita, tahu yang terjadi kan? Ya, seperti itu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Segera buka semua pintu jendela, ya. Jangan nyalakan listrik, jangan nyalakan ketekan saklar, kemudian cabut regulator, fungsikan si tabung tadi keluar ruangan. Biarkan udara segar masuk dan gas keluar. Itu langkah preventif yang bisa kita lakukan. Baik, itu barangkali yang bisa kami sampaikan dari tim Damkar Pasir. Terima kasih atas segala perhatiannya dan terima kasih juga pada ketua panitia sudah mengundang kami dalam acara. Berterima kasih pada diri sendiri. Selanjutnya karena ibu sudah selesai.